Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal mudabbirati amrah. Malaikat yang mengatur urusan dunia. 5 kali Allah bersumpah di surat An-Naziyat. Satu-satunya surat mungkin yang dimana Allah ingin menerangkan tentang ciptaannya, yang terutama adalah malaikat. Yang pertama adalah yang mencabut nyawa orang kafir dengan keras, dan juga mencabut nyawa orang mukmin dengan lemah lembut. Lalu kemudian malaikat-malaikat itu menunaikan tugasnya dengan mudah dan dengan cepat. Dan yang terakhir adalah demi malaikat yang mengatur segala urusan di dunia. Dalam logika materi, apa yang tercipta itu perlu yang namanya itu perawatan dalam hal apapun. Maka ketika manusia menciptakan sesuatu, itu jangka panjangnya adalah berapa biaya yang diperlukan untuk perawatan atas ciptaannya. Jadi tidak sembarang dia mencipta hanya untuk mencipta saja, tidak memikirkan bagaimana perawatan selanjutnya. Pun begitu, ketika Allah menciptakan seluruh alam semesta, dia juga memikirkan bagaimana ini alam semesta untuk dirawatnya, untuk dijaganya, untuk dibinanya. Ketika dia menciptakan ciptaan yang pertama itu setan marakayangan, itu setan marakayangan tidak bisa untuk istilahnya ya, diandalkan untuk merawat dunia, karena memang pekerjaan mereka hanya bersenang-senang, berpesta pora di seluruh penjuru alam semesta. Itu setan marakayangan itu kerjaannya. Makanya Allah perlu menciptakan sesuatu yang dari cahaya, yang akan membantu dia untuk, sebetulnya dia tidak perlu bantuan, namun hanya sebagai sebuah kerajaan, sebagai sebuah entitas Tuhan, maka dia memerlukan makhluk-makhluk yang bisa mengurus apa yang dia ciptakannya itu. Dan itu tidak mengurangi kemuliaannya, tidak mengurangi. Kalau manusia menciptakan sesuatu barang, maka dia perlu adanya divisi perawatan. Dan terkadang-kadang divisi perawatannya ini ada istilah membangkang, ada istilah untuk mencatut, ada istilah untuk tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan untuk merawat sesuatu itu. Namun ketika Allah menciptakan malaikat, malaikat itu tidak memiliki hal-hal semacam itu. Jadi kalau dia tugasnya hanya A ya A, B ya B, C ya C, tidak ada itu istilah dia iri dengan divisi lain. Tugasnya Jibril sebagai pemberi wahyu ya sudah, tidak ada itu yang cemburu pada Jibril. Jibril itu adalah sosok malaikat yang sekali lagi sudah kita temukan ayatnya, dia adalah sosok malaikat yang paling dihormati oleh malaikat lainnya. Pun mereka tidak iri. Ada yang bertugas sebagai pencatat dari sejak kita lahir sampai mati. Ada juga yang bertugas, ini Allah katakan, mengatur urusan dunia siang dan malam. Wallahu a'lam. Itulah hebatnya ciptaan Allah yang namanya malaikat. Makanya ketika ada suatu rencana Allah untuk menciptakan manusia, untuk apa sih Allah itu menciptakan manusia? Pasti ujung-ujungnya akan berlaku seperti kaum jin, kerjanya hanya berperang terus, menumpahkan darah. Dan memang benar, malaikat itu berkata, dia tidak apa istilah, dia tidak menyangga, dia tidak mengkudeta Allah itu untuk menciptakan manusia, hanya menyampaikan inspirasinya. Apa yang dipikirkannya itu ke masa depannya manusia, pasti kerjanya begitu. Malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam jenisnya, kalau kita lihat dari berbagai macam tafsir, itu hanya
di sebuah pohon-pohon, malaikat itu kerjanya hanya bertasbih, bertahmid, berdoa bagi mereka yang soleh, berdoa bagi mereka yang senantiasa mengejar keridhaan Allah. Pun ada juga malaikat yang tugasnya mengutuk, yang kerjanya untuk menunggu seorang itu akan nanti dia hukum, akan dia hukum dengan keras. Itu malaikat-malaikat yang bertugas untuk menyiksa mereka yang di dalam mendapat pahala yang terburuk, yaitu neraka. Allah pastikan itu, yang dengan imajinasinya mungkin kalau kita boleh berimajinasi, itu nanti sebesar gunung mereka. Malaikat Jabaniyah, yang ketika Rasulullah berkata tentang malaikat Jabaniyah, ketika Abu Jahal sedang beradu argumen, Rasulullah disuruh hengkang dari Ka'bah karena melakukan sholat di sana dan tidak lazim, sholatnya itu tidak sesuai dengan kebiasaan kaum kafir pada saat itu. Maka ketika Rasulullah mengatakan demi malaikat Jabaniyah, bungkam, karena backingan dia tuh bisikan lanatullah itu lari terbirit-birit karena tahu betul itu siapa Jabaniyah. Apa itu Jabaniyah? Iblis itu sudah berteman akrab dengan Adam. Sedikit banyak dia itu udah tahu para malaikat-malaikat itu tugas-tugasnya apa. Karena sekali lagi Adam disujudi oleh para malaikat. Seluruh malaikat itu sujud kepada Adam, ini yang tidak pernah dipikirkan oleh umat manusia. Bagaimana keistimewaan Adam itu disujudi oleh para malaikat. Seluruh malaikat bersujud, bukan hanya satu, seluruh ciptaan yang namanya malaikat itu Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam. Karena satu-satunya makhluk yang mampu menguraikan tentang seluruh alam semesta itu kepada para malaikat adalah Adam, lewat pengajaran Allah kepada Adam. Itu nanti yang menjadi dasar bagaimana itu tadi malaikat yang berkata, bagaimana engkau mungkin menciptakan manusia yang nanti kerjanya hanya seperti kaum jin yang hanya berperang. Dan Allah buktikan, ini beda ciptaan aku ini. Dia mampu menguraikan ilmu-ilmuku, dia mampu mengenal aku dengan lebih baik. Apa yang tidak engkau ketahui, dia ketahui. Makanya dosen pertama di surga itu adalah Adam kepada para malaikat. Dan sekali lagi ditegaskan, tidak ada satupun malaikat yang tidak sujud kepada Adam. Iblis yang dahulu sudah pontang-panting sholat ribuan tahun, yang sudah merasa dirinya selevel dengan para malaikat, otomatis itu sifat apinya itu membara, dengkinya, irinya, syiriknya itu membara, karena tahu betul begitu banyak kelemahan Adam, dan dia sangat yakin bahwa Adam sangat layak untuk disujudi oleh para malaikat. Makanya dia berjanji untuk membawa anak cucu Adam sebanyak-banyaknya ke dalam api neraka. Manusia harus sadar itu. Nenek moyang itu di dalam Islam itu adalah Adam alaihissalam yang disujudi oleh para malaikat, terhormatnya luar biasa. Ketika menyadari hal itu, makanya sebodoh apapun, semiskin apapun, sepandir apapun, setidak pengetahuan apapun, ketika sadar hal itu dulu adalah nenek moyangku disujudi oleh para malaikat, tidak terlalu minder, tidak terlalu berkecil hati, sadar bahwa dirinya siapa. Termasuk ini malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia itu dulu sujud kepada Adam, sujud kepada nenek moyang kita. Makanya sangat disayangkan jika pengetahuan bahwa kita disujudi oleh para malaikat nenek moyang kita, tapi kita terjerembab ke dalam kebodohan, kejaliman, kelaliman, kejahiliahan, kepapaan, kepakiran. Harusnya tidak seperti itu. Sangat seharusnya tidak seperti itu.
demi malaikat yang mengatur urusan dunia. Allah berkata di dalam surat An-Naziat, alhamdulillahirabbil alamin.